Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yusuf Atsiga dari Universitas Mimigora ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, kelompok Mentos dalam mata kuliah manajemen proyek Prakeruna. Dokumen pertama yang akan jelaskan adalah dokumen estimasi proyek. Di sini ada gambaran bagaimana interface-nya nanti. Lalu ada beberapa kompleksitas fungsional seperti EI, IO, EKI, ILF, dan IF yang sudah diberikan nilai. Jumlahnya adalah EI sebanyak 1, EO-nya 9, EKI-nya 0, dan ILF 4. Dengan hasil perhitungannya total unadjusted functional point-nya itu adalah 67. Lalu di sini ada menghitung total degree influence atau TDI dengan nilai yang sudah kami berikan yang menghasilkan nilai 37. Lalu setelah itu kita akan menghitung value adjust factor atau VAF dengan rumus VAF ini, lalu menghasilkan nilai 1,02. Setelah kita mendapatkan VAF, kita akan menghitung adjusted function point atau AFP dengan hasil perhitungan 68,34 FP. Hitungan productivity factor productivity factor konversi AFP ke KALOG. Rumusnya sebagai berikut. Karena di sini kami menggunakan dua bahasa yaitu Java dan SQL. Jadi dihitung seperti ini. Menghasilkan KALOG 3,622 dan KALOG yang satu lagi adalah 1,4359 dengan totalnya adalah 5057,9. Jadi estimasi size project sebesar 5,5 KALOG atau 5057 log. Artinya sistem ini membutuhkan kurang lebih 5057 baris kode program. Nah, lalu di sini ada estimasi effort proyek. Sekarang adalah analisis koefisien IAF-nya. Dengan nilai ini didapatkan hasil sebesar 2,66. Lalu selanjutnya adalah analisis jenis proyek. Proyek kami ini adalah proyek yang kami pilih ini menggunakan organic project karena proyek yang kami kerjakan masih dalam lingkup skala kecil dan kebutuhannya tidak terlalu banyak dan rumit. Lalu kita akan menghitung effort, time, people kategori organic project. Menghitung usaha atau effort dengan hasil 46,61 PM. Menghitung waktu dengan waktu 10,76 bulan. Lalu menghitung jumlah orang dengan total 4,33 orang. Jadi kesimpulannya adalah seperti tabel di bawah ini. KALOG 5,05, organic project 46, lalu effortnya adalah 46,61, IF-nya adalah 2,66, time-nya 10 bulan dan persennya 4,33. Oke, lalu kita lanjut ke dokumen yang kedua, yaitu adalah dokumen perencanaan proyek. Jadi proyek yang dibuat ini merupakan sebuah pengembangan atau pelengkap dari e-learning yang ada di Universitas Mimigora untuk melengkapi karena kurangnya fitur seperti video call dan interaksi secara real dengan dosen di waktu yang real time. Lalu tujuannya untuk mempermudah mahasiswa dosen dalam melakukan perkuliahan secara online, mempermudah dalam sesi tanya jawab kepada dosen, mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang diberikan agar mengetahui info terbaru dan terupdate dan mudah yang bisa diakses secara otomatis, hemat waktu dan tenaga. Oke, lanjut, di ruang lingkupnya adalah mahasiswa dikarenakan mahasiswa yang berperan dalam penggunaan aplikasi ini dan sebagai penerima hasil akhir proyek ini. Lalu dosen di sini dikarenakan dosen termasuk pihak yang berperan dalam penggunaan aplikasi ini juga, yaitu dia sebagai pengajar. Lalu sasarannya adalah mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dan diskusi atau menanyakan materi melalui video call langsung real time dengan dosen. Pada aplikasi Smart Real Time ini dibuat dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat digunakan pada OS Android. Lalu ada daftar definisi. Daftar definisi ini istilah atau singkatan yang dipakai dalam dokumen perencanaan, yaitu UX, User Experience.
Lalu ada struktur organisasi, di sini ada program manager, analis sistem, programmer, database engineer, quality assurance, dan UX designer. Lalu peran dan tanggung jawab. Di sini saya berperan sebagai programmer 2, di mana tanggung jawab saya adalah bertanggung jawab atas setiap debug dan kesalahan yang terjadi dalam aplikasi. Lalu estimasi project. Rencana estimasi waktu, total waktunya adalah 10 bulan, 76 yang dimulai pada Rabu tanggal 1 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2020. Rencana estimasi jumlah pekerja. Estimasi total pekerjanya adalah 4,33. Dengan yang kami gunakan adalah 7 orang pekerja, di mana manajer proyek 1, programmernya 2, dan yang lainnya 1 semua. Oke, lalu kita lanjut ke rencana jadwal proyek. Aktivitas proyeknya adalah inisiasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, lalu pengawasan dan pengendalian, ditutup dengan penutupan proyek. Di sini ada pengembangan jadwal, di mana waktu-waktu setiap kegiatan dilakukan dari inisialisasi sampai penutupan. Oke, lalu di sini ada timeline. Timeline ini sebenarnya sama seperti pengembangannya itu, cuman di sini lebih detail pada tanggal berapanya kegiatan akan dilakukan. Oke, kita next ke rencana anggaran belanja atau RAB proyeknya. Kisaran gaji honor peran. Jadi per peran adalah untuk saya programmer itu adalah 7 juta per bulan, 1.615 per minggu, hariannya adalah 323.000 dan per jamnya adalah 46.154. Di sini ada referensi dari mana kami mendapatkan referensi gaji untuk setiap pekerjaannya. Oke, lalu di sini ada RAB-nya. Dari inisialisasi proyek sampai perencanaan. Di sini programmer akan mulai bekerja dari menulis kode pada bahasa pemrograman, menjalankan perangkat lunak dengan tarif harian 323 untuk penulisan kode, dan menjalankan aplikasi juga 323 dengan total 29 juta untuk penulisan kode dan 1.900.000 untuk menjalankan perangkat lunaknya. Lalu ada lagi instalasi aplikasi dan konfigurasi aplikasi, yaitu 3.230.000 untuk kedua aktivitas ini. Dan menghasilkan total RAB-nya adalah 1.118.684.654. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.